Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Nur Cahyani dengan NIM 413423027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya sebagai beban hidup dan kewajiban saja. Jadi yang pertama, sebelum masuk ke materi intinya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi, Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui kedatangan para saudagar Muslim dari Gujarat dan Arab pada abad ke-7 Masehi. Jadi, para Muslim ini membawa agama Islam dan melakukan dakwah di wilayah-wilayah perdagangan. Jadi, selain datang untuk berdagang, mereka juga melakukan dakwah Islam kepada penduduk setempat. Nah, proses ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah pinggir pantai yang kemudian menjalar ke pedalaman pulau-pulau di Indonesia. Selain jalur perdagangan, ternyata ada jalur lain yang dilakukan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Yang kedua itu setelah perdagangan adalah jalur perkawinan. Jadi para pedagang yang datang itu pada akhirnya mereka menetap dan membentuk perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel menikah dengan Nyai Manila. Lalu yang ketiga itu jalur pendidikan. Jadi para ulama, kiai, dan guru agama itu menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru utama dan dijadikan guru agama dan penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Yang keempat itu jalur kesenian. Jadi, penyebaran Islam melalui seni budaya itu dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat, tari, musik, dan sastra. Tapi, saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Sunan Kalijaga itu merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan wayang. Lalu yang kelima itu tasawuf. Tasawuf itu adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu akan memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridhanya. Lalu yang terakhir adalah jalur politik. Jadi kekuasaan raja itu sangat berperan besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat itu akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Lalu, apa sih itu arti dari membumikan Islam? Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata membumikan itu menanam atau menyimpan dalam tanah. Sedangkan maksud dari kata membumikan di sini adalah bagaimana kita menanamkan Islam pada diri kita agar Islam itu dijadikan kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban semata saja. Lalu, bagaimana cara membumikan Islam di era modern? Jadi, ada 3 cara membumikan Islam di era modern. Yang pertama, dengan memasukkan nilai-nilai
syariat Islam ke dalam kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua warga negara Indonesia itu yang mayoritas Islam harus selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga lingkungan yang ada di Indonesia itu terbiasa dengan nuansa keislaman. Lalu yang ketiga itu pengedukasian, pemberian pendidikan agama Islam kepada generasi muslim yang ada di Indonesia sehingga ada generasi penerus agama Islam di Indonesia di masa yang akan datang. Lalu, dalam membumikan Islam di Indonesia atau dalam menyebarkan Islam, pasti ada faktor yang mendukung dan juga yang menghambatnya. Yang pertama itu faktor pendukung ada 3. Faktor pertama adalah kesadaran dan keinginan individu. Jadi kesadaran dan keinginan individu itu untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari itu dapat menjadikan faktor penting dalam membumikan Islam. Lalu yang kedua, pendidikan agama yang berkualitas dan menyeluruh. Pendidikan agama yang berkualitas itu dapat membantu membangun pemahaman yang kuat tentang ajaran agama Islam serta memotivasi individu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga itu kehidupan masyarakat yang Islami. Lingkungan sosial itu sangat mendukung ketidakpahaman. Lingkungan sosial yang mempromosikan nilai-nilai Islam seperti saling menghormati, menghargai, dapat memperkuat proses membumikan Islam. Nah, di samping adanya faktor pendukung, juga ada faktor-faktor yang akan menghambat proses membumikan Islam di Indonesia. Yang pertama itu adanya ketidakpahaman terhadap Islam. Ketidakpahaman atau kesalahpahaman ajaran agama Islam itu dapat menjadi penghambat utama. Ini dikarenakan oleh kurangnya pendidikan agama yang berkualitas atau informasi yang bias dan keliru tentang Islam. Lalu yang kedua, itu adanya pengaruh budaya asing. Jadi globalisasi dan pengaruh budaya asing itu dapat menyebabkan munculnya praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mengurangi kepedulian terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adanya konflik dan ketegangan sosial. Jadi konflik antar agama, ketegangan politik, atau konflik sosial lainnya dapat menghambat proses membumikan Islam dengan menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Baik, sekian dari saya. Itulah presentasi materi agama tentang cara membumikan Islam di Indonesia agar Islam itu dirasakan sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya sebagai kewajiban dan beban hidup. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.